Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, seraya kita awali dengan senantiasa manjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan ajaran-ajarannya. Baik para pemirsa MUI channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali dalam kajian sosialisasi fatwa. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mensosialisasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Baik para pemirsa sekalian, sebelum masuk kepada pembahasan fatwa ini, kami akan hantarkan dulu dengan beberapa hal penting yang mesti dipahami dan juga fatwa sebelumnya. Yang pertama adalah bahwa fatwa ini tentu difatwakan setelah adanya mustafti, setelah adanya orang yang meminta fatwa. Jadi fatwa tidak akan ada, tidak keluar kecuali memang ada mustafti, ada permintaan jawaban hukum atas kasus yang sedang dihadapi. Nah, dengan demikian maka fatwa ini merespon bagaimana adanya satu kegundahan, ada hal yang memang ingin mendapatkan kepastian hukum terkait bagaimana penggunaan vaksin COVID ini. Kemudian yang kedua yang mesti dipahami terkait dengan fatwa itu adalah situasi kondisi. Jadi situasi fatwa yang diberikan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pertama itu dalam situasi kondisi COVID-19. Jadi semua fatwa-fatwa yang 2 tahun belakangan ini merespon bagaimana situasi kondisi COVID, itu situasinya situasi dalam kondisi pandemi, bukan dalam situasi normal. Ya, bukan dalam situasi azimah, tapi dalam situasi rukhsah. Sehingga apa? Sehingga cara pandang kita mesti melibatkan hukum itu tidak begitu saja datang, tidak begitu saja lahir, tapi hukum itu juga diiringi oleh situasi, kondisi, dan keadaannya. Maka, ya, fakta hukum ini nanti, ya, sekali lagi, itu adalah diikutkan juga tentang situasi kondisinya, yaitu adalah kita dalam kondisi masa-masa pandemi. Maka, yang ketiga adalah bagaimana kita pun juga mesti memahami bahwa munculnya fatwa ini juga itu dalam konteks tentang
hukum asalnya itu adalah berobat. Jadi vaksin itu bagian dari sebuah obat, dari sebuah upaya bagaimana untuk mengobati, mengantisipasi penyakit. Nah, para ulama menempatkan berobat adalah hukumnya sunat. Kalau ada yang sakit maka berobat, ya. Berobat itu bagian usaha manusia. Nah, berobat itu adalah sesuatu yang sifatnya ikhtiar. Usaha manusia bagaimana untuk menghilangkan penyakitnya, atau juga bisa dalam tindakan-tindakan yang bersifat preventif, begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti dalam membaca fatwa ini, 3 hal yang tadi sudah diutarakan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Dan yang keempat adalah ya bahwa munculnya fatwa ini tentu fatwa dengan sudut pandang melibatkan semua ahli-ahli yang kompeten di bidangnya. Jadi hukum ini nanti hanya ya pada kesimpulan setelah mendapatkan berbagai informasi, pendapat yang tentu pendapat ini dimintakan, disampaikan oleh ahli-ahlinya. Sehingga hukum mengikuti kepada fakta, data, informasi yang sampai kepada ahli hukum itu sendiri. Nah, baik ma'asyiral muslimin, rahimakumullah dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas kepada bagaimana hukum atau fatwa penggunaan vaksin AstraZeneca ini, ya tentu kita juga mesti mengingat ada fatwa sebelumnya, yaitu fatwa nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19, yaitu vaksin Sinovac, ya, yang dikeluarkan oleh PT Sinovac, ya, yang itu ulama sudah menyampaikan pada kesimpulan hukumnya bahwa penggunaan atau juga vaksin Sinovac itu secara zat dihukumi bersih, suci, dan halal, begitu. Ya, suci dan halal inilah zat yang memang menjadi satu landasan hukum bahwa Sinovac ini halal untuk dikonsumsi, halal untuk digunakan. Nah, lantas bagaimana ya dengan vaksin yang lainnya? Salah satunya adalah vaksin AstraZeneca. Nah, ini ya. Jadi di fatwa nomor 14 tahun 2021 ini akan membahas tentang hukum penggunaannya. Ya, hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Nah, sedikit saya akan jelaskan tentang gambaran umum begitu ya. Jadi kalau di fatwa tentang vaksin Sinovac itu jelas begitu bahwa penggunaannya sudah begitu aman ya, bahkan juga dikatakan suci dan halal. Nah, kenapa? Sebab memang zatnya sama sekali tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan, sehingga al-wasail ilal haram fahuwa haram. Ya. Sehingga kalau misalnya ada di sana zat unsur yang memang digunakan menggunakan bahan-bahan produk yang haram, maka produknya menjadi haram. Nah, berbeda dengan vaksin ya, produk AstraZeneca. Di sini dalam fatwa ini secara umum, secara global begitu ya. Ini ada dua kesimpulan yang berbeda. Dari sisi zatnya, kalau Sinovac itu halal, sedangkan di AstraZeneca dari aspek zatnya itu haram. Kenapa? Sebab dalam penjelasannya di sana ada stripsin babi yang memang digunakan sebagai media ya. Sehingga memang dalam diktum kesimpulannya bahwa kesimpulannya adalah statusnya haram. Namun ada pengecualian dalam hal nanti hukum wad'inya. Ya, jadi hukum wad'inya. Nah, maka di sini fatwanya adalah bukan zatnya, berbeda dengan vaksin Sinovac. Tapi di sini fatwanya itu adalah hukum penggunaannya, bukan kepada zatnya. Kalau zatnya tadi sudah saya sampaikan berbeda. Ya, di Sinovac dia jelas halal, suci, bahkan halal. Kemudian juga di AstraZeneca di sini kesimpulannya adalah haram. Namun di sini fatwa MUI tidak mengubah statusnya, tapi hanya menyampaikan tentang hukum penggunaan ya vaksin COVID produk AstraZeneca. Baik, para iman sekalian, ya.
Kalau kita lihat di fatwa ini, ya, tentu bagian diktum atau konsideran menimbangnya jelas. Tadi sudah saya sampaikan, kita dalam situasi pandemi, dan pandemi ini memang membutuhkan satu usaha, ikhtiar, begitu ya. Jadi pandemi COVID-19 saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang mengancam jiwa, dan salah satu ikhtiar untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi COVID-19 ini adalah melalui vaksinasi. Ya, kemudian juga menimbang bahwa keberhasilan vaksin COVID-19 dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran, dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi, dan seterusnya. Kemudian para ikhwan sekalian, ya, di klausul selanjutnya, ya, pada konsideran mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti biasa, ya, selalu, ya, di sini kita mengutipkan tentang dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah, ya, dikutip dalil surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah kemudian juga dikutip surah 2 ayat yang ke-195. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya. Selanjutnya kita lewat begitu ya, di ayat-ayat ini sangat lumayan cukup panjang. Di poin yang keduanya itu adalah mengutip hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi hadis ini menguatkan tentang pentingnya, ya, kita ketika ada penyakit wabah, bagaimana Islam, ya, menganjurkan untuk ikhtiar dengan berobat. Nah, di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW tentang segala penyakit pasti ada obatnya. Dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal. Sekali lagi, ya, setiap penyakit itu ada obatnya, dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal. Di sini dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Rawahul Bukhari. Ya, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan, tadawau fa innallaha azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-haram. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasi wa Ibnu Majah. Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu tua renta. Baik, ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan, ya. Di sini banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan tentang bagaimana berobat, ya, obat yang bagaimana yang bisa digunakan dan lain sebagainya terkait dengan Islam, ya. Menjelaskan tentang ikhtiar, usaha manusia dalam menghadapi penyakit, wabah, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ya, di sini ada kaidah-kaidah fikih. Ya, ini yang paling penting di antaranya, saya akan kutip satu kaidah, ya, di antaranya adalah al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah. Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum darurat. Nah ini. Jadi sebetulnya kebutuhan di sini, ya. Jadi ada daruratnya, ada kebutuhannya. Jadi al-hajatu, kebutuhan itu nanti dia derajatnya akan naik setingkat dengan darurat itu sendiri karena memang ada kebutuhan yang mendesak. Nah, kemudian juga ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang diharamkan atau yang dilarang. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, ya. Selanjutnya kita lewati saja, ya. Di konsideran yang ketiga, yaitu memperhatikan di sini seperti biasa di fatwa selalu mengutip akwal, ya, akwal para ulama, fuqaha.
Jadi metodologinya memang seperti itu, dari mulai Quran, kemudian hadis, kaidah-kaidah fikih, ya, kemudian turun kepada aqwalul ulama, ya, yang ini menjadi jurisprudensi yang senantiasa harus kita perhatikan, ya. Tidak boleh kita lewati begitu saja dalam menyampaikan sebuah fatwa. Jadi tidak boleh langsung menyimpulkan kecuali ada konsideran, memperhatikan pendapat-pendapat kaul-kaul para ulama. Nah, di sini diantaranya, ya, salah satu pendapat yang dikutip adalah pendapat Imam Al-Qastalani dalam kitab Irsyadus Syari yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib hukumnya. Ya, insyaallah. Jadi intinya adalah bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib hukumnya. Ya, baik Iwan Fidin. Yang kedua juga ini mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, juz 1 halaman 290, menyebutkan bahwa kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal. Ya, jadi intinya jelas di sini dikatakan bahwa, ya, penggunaan itu kalau dalam situasi kondisinya dalam keadaan normal. Baik para ikhwan sekalian, ya, masih banyak yang dikutipkan. Silahkan nanti bisa langsung ngecek kepada fatwanya, yaitu fatwa nomor 14 tahun 2021. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada, ya, bagaimana tentang situasi atau juga fakta di lapangan tentang vaksin ini. Nah, namun diantaranya kita langsung saja, begitu ya. Ini sangat panjang sekali, begitu ya. Tetapi kita langsung kepada bagaimana, ya, keputusan, gitu ya, keputusan tentang penggunaan vaksin AstraZeneca ini. Nah, di konsideran memutuskan di sini menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca adalah vaksin COVID yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience, ya, Bioscience, Andong, Korea Selatan. Yang kedua, ya, ketentuan hukum. Ketentuan hukum 1, vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahap proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Nah, itu tadi saya sudah simpulkan di awal, ya. Jadi sekali lagi ketentuan hukumnya, ya, vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Nah, poin yang kedua, penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini dibolehkan, ya. Jadi penggunaannya dibolehkan, tapi dengan alasan, ya, di sini ada kondisi kebutuhan. Nah, tadi, ya, ad-daruratu tanzilu manzalatad darurah. Ada kebutuhan, ya, hajah, ya, al-hajah tadi, al-hajah qad tanzilu manzilatad darurah. Ada kondisi kebutuhan hajat yang mendesak. Di sini al-hajah asy-syar'iyyah yang menduduki kondisi darurat syar'i. B, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksin COVID-19. Yang C, ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok herd immunity. Dan D, ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. E, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Selanjutnya, poin yang ketiga, kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku. Nah, itu ya. Jadi dalam kondisi-kondisi yang tadi yang turun, ya, boleh penggunaannya, ini dijelaskan lagi, tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka huruf 2, ya, A, B, C, dan E itu hilang. Ya, tadi yang sudah di atas disampaikan. Artinya apa? Kembali ke hukum asal, gitu.
Yang keempat, pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci. Dan yang kelima, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan keterbatasan dari wabah COVID-19. Ya. Nah, itu para ikhwan sekalian, jadi inti poin ya putusan fatwanya. Jadi kalau di fatwa nomor 14 ini itu lebih kepada situasi kondisi yang melekat pada hukum asalnya gitu. Tapi kalau dalam fatwa nomor 2 yaitu Sinovac itu memang zatnya sudah suci dan bersih. Namun lagi-lagi ketika alasan-alasan penggunaan itu ya, alasan-alasan yang membolehkannya itu sudah tidak ada, maka akan kembali kepada hukum asal. Jadi kembali ya bahwa al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi pada kesimpulannya penggunaannya ya vaksin AstraZeneca kembali kepada ilat situasi kondisi yang membolehkan ya, dengan catatan jika hal-hal poin-poin penting tadi tidak ada maka kembali kepada hukum asalnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini juga menjadi pegangan bagi siapa saja ya kaum muslimin. Nah, mungkin juga insya Allah nanti ketika ada jawaban fatwa yang lain terkait vaksin-vaksin produk yang lain ya, ketika ditanyakan maka komisi fatwa akan menjawabnya dalam bentuk fatwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.